Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya untuk kelas 9. Aspek yang kita bahas kali ini adalah aspek kerajinan. Akan membahas tentang kerajinan bahan keras. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Kerajinan bahan keras yang akan kita buat kali ini berasal dari dua bahan, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Tujuan pembelajaran kali ini menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Berikut ini peta materi kerajinan bahan keras. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas prinsip kerajinan bahan keras. Coba kalian perhatikan kelima gambar kerajinan berikut ini. Ungkapkan pendapat kalian. Apa bahan yang digunakan? Termasuk bahan alam atau buatan? Dan apa kesan yang kamu dapatkan? Kerajinan dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan keseharian, namun juga dapat digunakan sebagai kepentingan ritual, namun tidak sedikit pula kerajinan yang diperuntukkan sebagai pelengkap interior. Jika kita kelompokkan berdasarkan kegunaannya, produk kerajinan ini terbagi menjadi dua, yaitu kerajinan fungsi hias yang berfungsi untuk memperindah struktur bangunan sebagai nilai tambah dari penampilan sebuah benda, merupakan pelengkap busana, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kerajinan fungsi pakai, dibuat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Indonesia kaya akan budaya. Benda-benda kerajinan sebagai hasil budaya daerah dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya Nusantara. Daya tarik dari benda kerajinan setiap daerah ini memiliki corak dan bentuk yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas, sehingga kita dapat mengenal suatu daerah di tanah air melalui benda kerajinannya. Sebagai contoh, produk kerajinan Anyaman Bali dan Kudus. Perbedaan yang mendasar ini bukan pada teknik menenunnya, melainkan berdasarkan warna dan corak motifnya, di mana semua itu menggambarkan kearifan lokal tiap wilayah. Lembar kerja. Amatilah jenis kerajinan bahan keras yang ada di beberapa wilayah Nusantara. Contohnya, ukiran kayu. Carilah jenis kerajinan lainnya. Amatilah hal apa yang membedakan dari masing-masing wilayah. Prinsip kerajinan bahan keras. 1. Keunikan bahan keras. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur, urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan yang biasanya digunakan untuk fungsi pakai atau fungsi hias. Contohnya adalah meja dan kursi. 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dengan nilai simbolik, dan produk dengan nilai prestis. 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Yang pertama adalah faktor teknis. Ini tergantung dari metode, penerapan mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua adalah faktor ekonomis. Bagaimana pemasaran, sistem pemasokan, kebijakan penciptaan, nilai jual, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. 3. Faktor ergonomis, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan kerajinan. 4. Faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, dan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Faktor estetika, menampilkan bentuk keindahan, daya pikat, keserasian, dan penggarapan yang detail, perupaan, dan kesan yang ditampilkan. Faktor kondisi lingkungan, nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Lembar kerja. Carilah produk kerajinan bahan keras. Amati bahan, bentuk, dan nilai produk dari kerajinan bahan keras tersebut. Sekian untuk pertemuan kali ini. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga.